ternyata di bawahnya paria, hidupnya meminta-minta. Di bawahnya ada kasta kuca, hidupnya ngutil, ngentit itu loh. Jadi makanya ada orang suka ngentit bansos itu kuca katanya. Di bawahnya ada mereka maling, tapi kalau ketahuan malu, sembunyi-sembunyi. Di bawahnya ada candala, maling tapi berani terbuka, begal. Nah yang ngurus agama tadi brahmana. Nah brahmana inilah yang bisa diimbangi oleh wali. Brahmana punya cakti, wali punya karoma, makanya terus imbang. Makanya ceritanya adalah cerita tentang kesaktian, karena ini kelasnya kelas itu. Ada yang nanya, kenapa wali tidak mengajarkan pertanian? Wali mengajarkan pertanian apanya? Orang Indonesia Nusantara gudangnya pertanian. Nabi lahir tahun 571, kita sudah punya kerajaan besar di Jawa Barat. Tahun 400 kita punya Tarumanegara, 350 punya kerajaan Galuh, tahun 300 punya kerajaan Salokonegoro di Jawa Barat, besar semua. Itu tahun 600 di Jawa Tengah berdiri kerajaan Mataram, tahun 500 berdiri kerajaan Kalingga dengan Ratu Sima. Sudah besar negara kita ini. Ketika Islam datang 1400, 1200 kita sudah bisa perang menaklukkan Mongolia. Mongolia menaklukkan Arab, Mongolia menaklukkan Cina, Mongolia menaklukkan Eropa. Tapi begitu masuk ke Nusantara, habis diajar kerajaan Singasari. Satu-satunya bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara, namanya Singasari. Bukan bangsa kecil, dibantu Pajajaran, dibantu bergerak bersama Sriwijaya, takluk Singasari. Makanya jangan ngomong perang sama orang Indonesia. Satu-satunya bangsa negara yang merdeka karena perang merebut dari negara penjajahnya hanya satu-satunya Indonesia. Jadi jangan main-main urusan lain. Apa yang kita nggak punya, semua punya. Bagaimana membangun masyarakat, kita punya kitab negara kertagama. Bagaimana membangun kehidupan bersama, punya kitab udah komplit kita. Makanya kita kalau ngomong antar negara, kita sudah tahu semua. Negara sana punya kisah cinta Romeo Juliet, orang Eropa. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai. Kita punya Baridin. Di Jawa Timur ada kisah cinta Ande Lumut. Lagunya juga ada. Kalau sana punya lagu Unbreak My Heart, kita punya Ledole si Ande Lumut, Temuruno no putri kamu gaunggang, sama ada lagunya. Tapi putrinya bekasnya Yuyu Kang. Makanya yang laki-laki pengen ziarah ke makamnya Yuyu Kang. Barukan kok ada hidup enak, icip-icip tuh orang tanggung jawab. Ada di sana punya ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Di sana punya binatang bisa ngomong, namanya kura-kura ninja, Tom and Jerry. Kita punya kancil, Yuri di Timun. Semua punya. Makanya kita ini, hidup kita ini enak karena semua udah punya. Cara makan kita sudah diajarkan, bikin sayur dan apa. Makanya yang belakangan datang ini enak, tinggal nerusin aja. Orang-orang tinggal nerusin. Nah itu wali ini ketemu para Brahmana. Nah wali itu nggak pernah punya rasa takut karena ditanam di Nusantara, maka corak Islamnya gaya Nusantara. Yang ditanam apa? Ya sama aja, mawal iman, mawal itu aja yang ditanam. Mawal iman antu minabillah, yaitu sampai diajari iman kepada Allah, hatinya, mulutnya, anggota badannya. Makanya mulutnya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangan mau nggak bisa bunyi disuruh pegang tasbih, kepala nggak bisa bunyi suruh gede, tubuh kaki nggak bisa bunyi suruh bersihlah. Nanti bunyi semua Allah, 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 Allah.
Akhirnya menjadi manusia beriman, kepalanya kejedot, masya Allah, pecak telek, subhanallah, barang panas, masya Allah, suami ngorok, alhamdulillah, tanpa tak tengok saya masih tahu istriku masih hidup. Ya Allah, mata mengenal Allah. Ada ayam naik masjid, al-hidayah, alhamdulillah. Begitu melek jeruk, alhamdulillah, ya Allah, barokah. Saya sebagai takmir bisa praktek toharoh, membersihkan telek dari atas masjid. Kan itu, ya Allah, indahnya di situ. Wa malaikatihi, terus diajarkan bagaimana memahami malaikat. Nah, terserah sampai itu 10 hafal semua ndak. Makanya PCNU atau ranting itu harus sekali-sekali bikin pengajian tentang malaikat. Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Rokib, Atik, Malik, Ridwan, Jibril. Nah itu benar-benar takutubihi, pelajaran memahami kitab Allah. Yang Injil biar diurus Nasrani, yang Taurat biar diurus Yahudi. Nah sama ngurus Quran. Mau ikut ngurus 30 juz, bagus, itu grosir namanya. Kalau nggak kuat ya ngecer. Kalau cuma ngecer Yasin, tokonya ada Yasinan. Kalau mau jadi pengecer kulhu, tokonya tahlilan. Iya. Kalau mau ngecer kecil-kecil nggak apa-apa. Ada yang ngecer Bismillahirrahmanirrahim, mereknya Suwuk Lorongtu. Ada yang ngecer karena suaminya minggat, ngecer innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'ala alayya wa atul muslimin. Itu yang tukang kelahi ngecer idah batos tum jabarin. Yang suaminya yang istrinya cerewet ngecer sumumbuk mun umbiung. Lah iya, ada yang cuma ngecer satu huruf tok ada. Kalau dipanggil suaminya dijawab nun, satu huruf. Ya monggo menjenengan, yang penting ada pelajaran Al-Qur'an. Wa rasulihi, ya zaman harus menghafalkan. Walaupun satu Nabi Muhammad harus tahu. Maka ranting NU harus sekali-sekali ada pengajian cerita tentang sirah ya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Harus ada pengajian itu beribu-ibu apa? Ya, wal yaumil akhir lah, harus ada pelajaran tentang hari akhir. Walaupun jangan dibahas serius-serius kayak yang lain. Terlalu serius sering gagal. Awas, hari Jumat tanggal 15 Ramadan asteroid nabrak bumi, itu tanda kiamat. Takut semua, jual sawah, jual apa, kasihkan panitia hari kiamat. Sehari Sabtu belum jadi. Nah kiai-kiai kalau disuruh bahas kiamat kenapa nggak terlalu serius? Soalnya apa? Kiamat itu bareng-bareng, kamu bareng-bareng aja kok dibahas serius-serius. Belum mati dah. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bab takdir sampai harus dipahamkan. Baik buruk itu Allah yang ngatur. Udah mau ngaji, udah semangat bannya kempes. Alhamdulillah, ban kempes ditunggu sama tukang tambal ban. Kerja capek, ya Allah, ditunggu sama tukang pijat. Mau mana aja nggak keluar, itu ditunggu dokter sesar. Jadi janda nggak usah pusing, ditunggu sama duda. Iya kayak gue. Donge terus ngajarkan Islam. Antum mina apa? Anta syahada alla ilaha illallah wa ana muhammadur rasulullah, disuruh syahadat. Walaupun cuma sekali seumur-umur pas rabi, pas nikah. Waktu qimus sholata diajarkan tentang sholat. Waktu dia zakata diajarkan tentang zakat. Nggak apa-apa kalau punya zakat mal, zakat. Kalau enggak, yang penting zakat fitrah. Kata suma Ramadan diajarkan puasa bulan Ramadan. Walaupun kadang tengahnya bolong, depan jalan, belakang jalan, tengahnya bolong. Itu masih lebih bagus daripada yang nggak puasa tapi ikut lebaran. Terus ngono ngecek rumah ngono kata. Wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila, pergi haji. Kalau belum bisa ya
daftar. Kalau sudah daftar masih antrian 50 tahun, sewaktu-waktu mati, termasuk orang yang sudah mati dalam perjalanan ibadah haji. Gitu. Nah itu semua ditanam dulu di sini. Allah ditanam, namanya pangeran, sing ngecat logo. Gitu. Nabi kanjeng musola langgar, sholat sembah. Yang syekhun ustadzun kayak saya ditanam kiai. Padahal kiai di sini nggak kiai menungso tok, ada kebo kiai selamat, lomba kiai pleret. Nah manusianya kiai haji. Nah makanya kalau nanam di sini ya harus caranya kayak cara sini. King ditanam di sini dikasih nama Honda, padahal dia Yamaha. Nah ya makanya di sini biasa aja, pinjem Honda keluarnya Mio, gak mahal. Beli Indomie keluarnya Sari ini mie sedap. Ya beli Sanyo keluarnya nasional. Beli Softtek keluarnya Avail. Lo apal saya itu lebih mahal. Lo bojoku wedok. Lo saya kadang pulang ngaji itu dimintai, Mas nanti bawain Softtek, ya biasa aja ya. Loh, kiai walaupun jangan gitu. Orang yang paling berhak untuk direpoti istri itu ya suami. Di dunia ini itu orang yang paling punya hak untuk direpoti istri itu ya suami. Ya iya. Saya walaupun tidur ngorok gitu, kalau istri saya minta duit bangunin, dibangunin ya. Mas duitnya mana? Padahal baru capek dari Indramayu kayak begini ya. Yang paling punya hak untuk direpoti itu ya suami. Walaupun ngantuk-ngantuk capek-capek tiba-tiba, ayo mas ya harus siap. Lah itu, lah iya. Kan itu haknya istri untuk ganggu suami. Termasuk anak itu punya hak untuk ganggu orang tua. Yang paling punya hak untuk diganggu anak itu ya bapak. Malah suruh orang lain enggak. Saya walaupun ada tamu mau siapa aja, anak saya minta ke Indomaret ya saya bawa ke Indomaret. Tiba-tiba istri minta, mas ayo beliin tamu sih yo, aku tak nganter bojoku. Kenapa? Karena saya pernah berjanji untuk menerima dia. Banyak yang pernah berjanji kan lagi ya harus terima sekali repotnya dong, bukan cuma terima cantiknya doang ya, tak terima apa aja. Iya secerewetnya, kebutuhannya. Dan untuk menerima perempuan dan segala macamnya tidak boleh ragu. Karena waktu menerima tarik napas saja nggak boleh, langsung saya terima, nggak boleh. Saya terima nggak boleh. Mobil itu misal harus sambung dengan ijab. Nah ijabnya kobel iya langsung nggak boleh. Angkahku kabi mahrin, nggak boleh batal, ulangi lagi harus saya terima gitu. Makanya kalau perempuan minta apapun, laki-laki nggak boleh tarik nafas, harus iya. Ya iya. Loh, persoalan nanti halan apa muajalan kan urusan belakang. Kalau halan kontan, kalau muajalan diutang itu enggak. Tapi laki-laki nggak boleh, harus siap gitu. Harus itu tugas laki-laki. Loh makanya kan Al-Quran menggambarkan perempuan itu kan sawah, nisa hukum harsul, ini untuk nanam. Makanya kalau laki-laki ya nanam gitu tuh. Setelah itu ditinggal kemana, yang ini sawah tumbuhkan. Makanya kalau pengen tumbuhannya bagus, sawahnya harus diurus dengan baik. Jangan sampai sawah banyak rumputnya. Kalau terlalu banyak rumput, tanamannya jelek. Makanya kalau sudah mulai jerawat, belikan skincare. Ya itu kan laki-laki. Mulai itu lumas loh. Dengerin itu bapak-bapak, dasternya yang bagus, jangan bolong-bolong, perhiasannya yang bagus. Sawah kalau ditanami jangan sampai kurang pupuk.
airnya harus banyak. Kalau sawah kurang pupuk, tanamannya jelek. Maka perempuan juga sama, harus dipupuk, harus dikasih uang. Itu tugas laki-laki. Masa perempuan pengen beli bakso aja sampai melet-melet? Anak ini lelah. Perempuan itu sawah itu kalau dibakar tanamannya mati. Makanya sawah nggak boleh dipanasi, tanamannya mati. Perempuan seperti sawah, tidak boleh dibikin sakit hati. Lah orang semua pengen tanamannya bagus, nggak ngurus sawah. Lah iya, perempuan itu nggak boleh dibikin panas. Kalau perempuan cerewet, ya dari dulu memang perempuan itu cerewet. Karena kalau perempuan itu cerewet sebenarnya lagi buang sampah. Sampah itu kalau dibuang, tempat sampahnya nggak boleh ditutup. Makanya laki-laki harus menerima semua keluhan perempuan. Kalau laki-laki tempat sampahnya ditutup, nanti sampahnya dibuang ke tetangga. Kacau hidup ini, lebih anan mantannya. Nah, itu karena kesalahan kita. Kalau dia buang sampah, sampahnya kita dia mengecer-ngecer di mana-mana. Makanya laki-laki itu harus pintar sekali membuat perempuan ini jangan sampai panas, redam emosinya. Maka gombal-gombal dikit nggak apa-apa. Lah iya, nggak boleh. Perempuan harus tenang, nggak boleh emosi. Kalau lagi emosi, waduh. Saya ini soalnya apa? Saya sudah punya pengalaman. Ternyata jadi perempuan itu susah. Saya ini pernah jadi perempuan dan gagal. Iya Bu, saya pernah jadi perempuan dan saya gagal. Iya. Jadi saya pulang ngaji di rumah itu berantakan semua. Saya bilang sama istri, ya Allah deh, ini apa pekerjaanmu kok? Tahu-tahu dia marah. Lah ini juga anakmu sendiri. Makanya kalau belum pernah jadi perempuan jangan coba cerewet gitu. Aduh ya Allah. Iya. Terus maumu apa? Coba sekali-sekali jadi perempuan. Oke, ayo aku jadi perempuan. Akhirnya tanda tangan hitam di atas putih sama istri saya. Saya Ahmad Muafiq akan menjadi perempuan selama 24 jam. Tertanda. Habis itu jam 2 malam istriku tak usir. Istri saya tak usir. Dah kamu minggat sana. Ini ada uang 10 juta. Habiskan sama teman-temanmu sesukamu sana. Kamu mau bawa mobil yang mana terserah. Kalau pulang jual aja mobil sekalian. Istri saya yes katanya. Tapi saya ganti jadi perempuan. Gagah saya. Subuh bangunin anak. Nak, gak ada yang bangun. Padahal biasanya kalau sama ibunya, nak bangun. Enggak ada yang bangun. Frekuensi telinganya beda. Saya mangkel gak ada yang bangun, tak cubit ditendang saya. Ya Allah, akhirnya saya kepala saya sakit ditendang sama anak saya. Habis itu mangkel bawain sapu tak kepuin itu turun semua. Ada yang bawa pempes, ada yang bawa ya Allah. Tapi masih gagah. Waktu itu waktunya mandi, semproti gitu. Yang kecil nangis kepanasan. Ya Allah, peluk ya Allah, maafin Bapak. Tapi masih gagah. Begitu waktunya makan, dulang satu-satu. Gitu, kegedean. Ternyata yang kecil itu ada yang pesawat terbang. Udah gini, wah saya kan nggak bisa begitu. Wah itu semua yang ngurusi dibawa pergi semua sampai istri saya itu. Jadi tidak ada tersisa perempuan pun, semuanya diajak pergi. Nah begitu waktunya sekolah, saya nggak ngerti sepatunya yang mana. Akhirnya nggak sekolah. Sudah pusing saya ini, tapi mau telepon harga diri. Jam 9. Jam 9 itu rumah itu udah penuh lukisan lipstik gitu. Habis lipstiknya itu untuk melukis rumah. Remote pecah, TV dipukul, ada yang di pojokan rumah. Saya udah mulai mau nyerah, tapi mau telepon kok harga diri. Akhirnya jam 12:30 gak kuat saya. Jam 12:30 siang gak kuat saya telepon istri saya. Dek, saya baru assalam, nggak jawab, cuman nyerah dia.
pulang di samping rumah. Saya sudah nggak pernah komplain semenjak hari itu. Saya pegang tangannya, saya cium 7 kali, sudah habis itu. Saya udah nggak pernah komplain. Oh ya, jadi perempuan itu susah ternyata. Ngalami saya. Makanya saya itu nggak pernah komplain sama istri, udah terserah lah. Anak gede ya kamu yang lahirin. Dulang saya nggak ngerti. Ngurusi santri habis kadang gua lah solusinya. Loh itu makanya laki-laki itu harus sabar Pak, ge. Saya ini sudah ngalami, makanya Nabi Adam itu enak kalau sama Siti Hawa, juga nggak pernah ribut sama mertua. Karena nggak punya mertua. Kita ini rumah tangga, yang namanya rumah tangga dari tanggungan laki. Nah kalau diukur laki-laki itu sebenarnya sayang anak apa sayang istri? Sayang istri. Laki-laki tetap sayang istrinya daripada anaknya. Coba pulang kerja terus anaknya diajak jalan-jalan sama tetangga, dibeliin jajan, dimandiin, nggak ada masalah. Kalau anaknya coba pulang kerja terus istrinya yang dibawa orang, bawa cangkul, itu bukti laki-laki lebih mencintai istri daripada anak. Dan laki-laki itu benar parah. Saya pernah itu ribut sampai itu gara-gara saya salah ngomong kok. Istri saya tak suruh, dek kamu mandi yang bersih, terus pakai lipstick yang bagus, dandan jangan jelek. Nanti jam 8 kita nikahin santri. Habis subuh udah dandan. Jam 7 tak ajak berangkat. Wah pakai mobil, tuh cantik juga kata saya kan. Tapi begitu di perempatan, saya itu lihat perempuan cantik di dalam mobil. Lah mulut saya kan melucut. Arifin yang nyupiri santri ini, Bin, tuh cantik perempuan. Saya lupa kalau bawa istri. Seketika saya ditarik dari belakang ini sambil ini saya yang dari pagi nggak dipuji. Ini perempuan sudah tersembunyi masih kelihatan. Oh, saya nggak bisa ngomong deh. Mau bilang enggak sudah terlanjur bunyi. Akhirnya saya udah diemin. Ini mobil langsung panas AC-nya. Alphard langsung panas. Udah ya diam, lampu ini lepas ini sudah. Benih satu udah copot, tarik ke belakang. Ini ditubik kayak tang itu, sakitnya loh. Sampai sekarang masih kerasa. Ini saya laki nggak boleh saya menghindar. Iya, saya tadi lihat perempuan yang cantiknya luar biasa. Tapi kan sudah tersembunyi. Iya, setersembunyi apapun aku sebagai laki-laki pasti mampu melihatnya. Karena kalau aku gak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Langsung oh no. Lu makanya sampean, saya ini kadang-kadang di Indramayu ini banyak sekali cerita-cerita gitu kan. Makanya kalau di Indramayu ada kejadian istrinya BA sama mantannya apa, udah nggak usah pusing. Kalau ketahuan bilangin aja, Dek, ternyata kamu masih WA-an sama mantanmu. Enggak man. Iya nggak apa-apa. Enggak. Iya aku udah lihat kamu WA-an sama mantanmu. Aku nggak marah. Kalau kamu masih rindu mantanmu, rindukan. Kalau kamu pengen WA mantanmu, WA saja, nggak usah malu. Buka semua HP, nggak ada masalah buatku. Jangan kau hapus nama mantan-mantanmu dari hatimu, karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Itu baru gagal, jangan. Lah itu. Iya, saya itu pertama pernah baru menikah baru sebelum seminggu udah ribut sama istri. Gara-gara peci saya hilang, saya mau ngaji, tolong cariin peci. Loh, nggak tahu kemana-mana, nggak tahu ngelimparnya kemana. Dia nyari peci, nggak ketemu peci, ketemu ada peci. Mate saya begitu dia lihat, waduh ini pasti prahara itu. Karena peci itu bukan berisi peci, tapi surat-surat dari perempuan sebelum dia. Akhirnya dibuka lah sama dia. Apa ini? Apa? Apa ini? Ya apa? Gak berkutik gitu. Oh, udah akhirnya dibuka, dibaca satu-satu. Ternyata aku bukan yang
Gitu, ternyata aku bukan yang pertama. Saya juga nggak mengelak dia. Memang kamu bukan yang pertama. Karena kalau kau yang pertama di usia aku yang dulu, artinya aku laki-laki bermasalah. Sehingga tidak ada perempuan yang mendekatiku. Karena aku laki-laki yang banyak dicintai wanita, maka banyak juga yang dia. Saya jujur aja, sebagaimana engkau. Mungkin sebelum aku juga banyak perempuan yang banyak laki-laki yang mencintaimu. Laki-laki dan perempuan sebelum menikah adalah padang kurusetra, bertarung dengan siapapun, saling berebut. Tapi sekarang perang itu berhenti. Kenapa perang berhenti? Karena kamu pemenangnya. Itu penting.